Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai ayat 9 saja. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai ayat 9. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-9. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Ayat 2. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ayat 4. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur berbagai gelar yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Pertama, dia disebut kitab Tehilim atau Tehilah, puji-pujian. Tapi juga disebut kitab Tefilah, kitab doa. Dan disebut juga kitab Mizmor. Mazmur artinya menjadi sebuah kesaksian. Doa-doa yang tertulis di sini adalah doa-doa yang sudah didengar oleh Tuhan dan umatnya mengalami daripada doa-doa tersebut. Sehingga kitab ini juga disebut pengajaran. Dan selalu diucapkan dalam ibadah-ibadah orang Yahudi. Yaitu disebut Zameru. Zameru itu Mazmur yang diterjemahkan. Dan itu juga diambil alih oleh gereja. Gereja-gereja Protestan, terutama di GPIB, masih mencantumkan kitab Mazmur dibaca sebelum bacaan-bacaan yang lain. Itulah gunanya kitab Mazmur ini. Tapi saya ingin membahas di sini apa itu puji-pujian. Dan bagaimana kita menghidupi puji-pujian itu. Living Christ. Jadi kita memuji Tuhan, hidup kita juga harus sama. Seperti apa yang kita ucapkan. Puji-pujian dari ayat 1 sampai ayat 3 adalah untuk menunjukkan, kalau kita baca di sini, bersorak-sorailah hai orang-orang benar sebab dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersorak-sorailah memakai kata ranenu. Ranenu berakar dari kata rina. Artinya bergembiralah, bersukacitalah. Pada ayat yang lain disebut memuji-muji. Tehila. Pada ayat yang kedua disebut bermazmurlah. Zameru. Bahkan pada ayat ketiga nyanyikanlah. Syiru. Dan sorak-sorailah. Teruah.
berasal dari kata ru'ah. Pekikkanlah, teriakkanlah. Kenapa mereka memuji Tuhan dengan segala macam seperti itu? Untuk menunjukkan kehangatan hubungan umat dengan Tuhan. Jadi ketika engkau beria memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu menunjukkan kehangatan hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin orang berbilang, itu ibadah penuh emosi. Ya, emosi itu bagian dari manusia. Tidak ada manusia yang tidak ada emosinya. Bagian. Tapi selama ini emosi kita pakai buat apa? Marah-marah, jengkel. Kenapa kita tidak pakai untuk menyembah Tuhan? Memuji Tuhan. Gunakan itu semua. Ya. Karena bagaimanapun juga manusia mengungkapkan ungkapannya. Rasa cinta seseorang diungkapkan dengan ucapan, perkataan, belayan. Semua mengungkapkan perasaannya. Itu kata teruah, ruah. Jadi dikatakan teriaklah, bagaikan ketika Yosua meruntuhkan tombok Jeriko. Jadi ketika engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyambut Dia, hangatnya kita menyambut Dia, sambut Dia sebagai Raja. Saudara percaya Dia adalah Raja dari segala raja? Dia hadir di tengah-tengah kita? Bagaimana layaknya sikap kita menyambut Dia? Ungkapkan itu dalam puji-pujian. Ungkapkan itu. Kalau mata kita ini ya terbuka untuk melihat Dia betul-betul hadir, saya percaya saudara akan berteriak, menangis, melompat, bersorak-sorai. Karena Dia sungguh-sungguh hadir. Tapi karena mata kita ini sudah mata-mata, apalagi mata keranjang, mata ini dan mata itu, penuh dosa, sehingga terhambat. Sejak manusia jatuh dalam dosa, matanya jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan sisahkan dalam hati, dalam diri kita. Kita punya mata hati. Kita semua punya mata hati. Dengan hati kita bisa melihat Dia hadir. Amin. Datang ke gereja, kita nantikan apa coba? Kebiasaan? Karena itu ibadah. Apa? Kita ingin berjumpa dengan Dia. Seperti seorang anak datang ke rumah bapak. Anak datang ke rumah bapak. Jadi kita ke gereja ini, kita ke rumah siapa? Bapak. Apalagi kalau bapaknya kaya. Pasti. Ya. Coba kalau anak ke rumah bapak. Dia masuk ke dapur, dia buka kulkas, buka lemari. Ambil makanan kesenangannya waktu kecil. Itu kalau anak ke rumah bapak. Tapi kalau orang tua datang ke rumah anak, tidak berani saudara. Nah, itu bedanya saudara. Jadi saudara punya kebebasan datang ke gereja. Ungkapkan puji-pujianmu. Dengan berbagai cara dikatakan di sini. Syiru, bernyanyilah. Semuanya dikatakan sorak-sorailah. Semua diungkapkan di situ. Karena itulah puji-pujian kita tidak boleh dingin-dingin saja. Tapi harus hangat untuk menunjukkan kehangatan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kalau kita memiliki hubungan yang hangat dengan Dia, tentu
Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan mendengarkan kita, menolong kita. Itulah pujian. Tapi hidup kita harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan dalam puji-pujian. Hidup kita. Karena itu ada kata di sini, perhatikan saudara. Bersorak-sorailah, ayat yang pertama. Hai, apa? Orang-orang benar. Benar dulu, sadikim. Sadik. Benar. Saudara, kita orang benar bukan? Ayo jujur. Tidak usah munafik, tidak usah pura-pura ya. Ya. Saya sendiri sebagai pendeta tidak berani menyebut saya orang benar. Kita kurang benar. Sekali lagi kita bukan tidak ada benar, tapi kurang benar. Jangan pura-pura rohani ya. Jadi kita jujur saja. Sebab orang yang jujur itu pasti pulang dilengkapi oleh Tuhan. Sebab hanya satu yang benar. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketidakbenaranku, kekurang benaranku, karena aku memiliki Yesus, maka aku dibenarkan oleh Dia. Katakan amin, beri kemuliaan bagi Dia. Siapapun manusia, kurang benar. Sebenar-benar apa, tetap tidak benar. Saya dulu bukan sebagai orang Kristen, tapi saya orang beragama. Saya lakukan agama saya sesuai dengan aturan-aturannya. Dan saya ikuti. Dan saya lakukan semua hukum-hukumnya. Sekecil apapun. Karena aliran saya memang cukup keras untuk melaksanakan hukum-hukum agama. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa saya pungkiri. Hati saya ketika melihat orang lain sesama agama saya waktu dulu tidak melakukan seperti saya benci. Saya tidak suka. Orang harus sama seperti saya. Kelihatannya benar, tapi hatinya tidak benar. Tapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sejak memiliki Dia, kita memiliki kebenaran. Kebenaran kita akan disempurnakan oleh Yesus. Amin. Memang semua manusia akan menghadapi pengadilan, penghakiman. Tapi percayalah, kita bukan dihakimi untuk menerima hukuman, tapi kita menerima pembebasan sempurna dari Dia. Katakan amin. Iya. Karena milik siapa? Yesus. Itu kebenaran tadi, sadikim tadi. Hanya Dia yang benar. Waktu saya ditahan ya dalam penjara, Kopkamtib, Laksusda, dianggap Pempres 11. Jadi ditahan lebih lama tanpa pengadilan. Saya baru diadili setelah ditahan 5 tahun lebih. Baru diadili. Dan dijatuhkan 6 tahun. Nah, waktu pertama ditahan, pertanyaan pada saya, apa sebab kamu menjadi Kristen? Apa sebab jadi Kristen? Apa ada yang membujuk? Apa ada yang mengajak? Apa ada yang sampaikan propaganda ke kamu? Saya bilang tidak. Saya menjadi Kristen karena membaca Alkitab. Saya baca Alkitab tanpa diapa-apain. Dan saya baca Alkitab itu dari urutan awal. Dari kitab Kejadian. Baca seperti bacaan. Ya, tidak pandai seperti orang Kristen. Orang Kristen pandai baca Alkitab. Baca ini loncat sini, baca sini, loncat sini, baca sini, loncat sini. Sehingga seumur-umur tidak pernah tamat baca Alkitab. Ya gitu. Yang paling dilewati pasti kitab Imamat. Ya, saudara itu. Karena membosankan ya.
Belum lagi bacaan lain. Ya, ayat yang paling dihafal, mintalah apa saja yang kau kehendaki aku akan beri. Oh, ditandain saudara. Gitu. Tapi ayat yang celakalah kamu yang munafik, nggak ada yang nandain. Saudara, padahal kita seringkali hidup kita munafik. Gitu. Selalu kita menghindar gitu. Ketika diperiksa, pemeriksaan berulang-ulang oleh Teperdu, Teperpa, Laksusda, Laksuspus. Nanya, apa sebab kamu jadi Kristen? Saya jawab, karena baca Alkitab. Baca Alkitab bagaimana? Saya bilang, karena baca satu ayat yang membuka hati saya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Lembaga Alkitab menerjemahkan Allah. Silakan saudara baca. Saya tidak mau nyebut itu karena takut ingat yang lama. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Itu yang membuka hati saya. Jadi bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Tapi Tuhan yang menjadi manusia. Jangan dibalik saudara ya. Jangan dibalik. Karena kalau manusia jadi Tuhan tidak ada yang mungkin. Pasti tidak bisa. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia. Terlalu mudah bagi Tuhan. Itu yang bukaan. Lalu salah satu pemeriksa saya, mana ayatnya? Saya bawa Alkitab, suruh dia baca. Dia baca. Pada mulanya nih, setelah dia baca semua, dia katakan, saya tidak jadi Kristen. Kamu kalau ngomong tuh yang benar, ngaku tuh yang benar. Kamu bilang karena baca ayat ini kamu jadi Kristen. Sekarang saya baca, saya tidak jadi Kristen. Saya jawab, beda Pak. Saya dipilih, Bapak tidak. Oh ya. Saudara jangan tertawa dulu. Ya, saudara percaya itu bukan kebolehan kita. Karena dia memberikan anugerah kepada kita sehingga kita bisa percaya kepada dia. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi orang yang duduk di sini, ini orang pilihan semua. Amin, saudara. Ya. Katakan, saya orang pilihan. Jangan malu-maluin ya. Tolong ada tanggung jawabnya ya. Jangan malu-maluin hidupmu ya. Jangan malu-maluin. Kita orang pilihan. Buktikan sebagai orang pilihan dalam sikap hidup kita. Kita menghidupi apa yang kita muliakan, apa yang kita agungkan, apa yang kita puji dan puja. Hidup kita sadikim. Bagi orang-orang yang jujur, Yeresarim, Badonai dalam Tuhan. Ayat itu berkata dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan. Bersyukurlah. Khoduladonai. Ucapkan syukur. Hanya itu yang diminta. Karena dia yang berkorban buat kita. Sehingga kita diselamatkan. Amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkorban buat kita. Bukan Tuhan yang menuntut kita berkorban. Bukan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memberi. Bukan Tuhan yang meminta, tapi dia memberi. Amin. Loh ya, ini penting sekali. Patut bersyukur. Khodu ladonai. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Coba. Sekarang saya ingin tanya. Doa kita banyak mintanya atau banyak bersyukurnya? Ayo jujur. Dasar pengemis. Ya minta terus. Kasih waktu. Entah pagi, entah malam, entah apa. Satu waktu. Jangan minta-minta. Bersyukur. Saya percaya. Hidupmu diberkati. Kita kurang bersyukur. Satu saja lagi. Pernah enggak berdoa bersyukur? Tuhan, saya bersyukur buat suamiku ini. Tuhan, saya bersyukur buat istriku. Sudah jarang kan? Sudah terlalu lama nikahnya. Saya aja sudah 57 tahun menikah.
Saudara, sudah rasa biasa lagi? Sudah tidak tahu rasa apa lagi? Ya. Kalau ngobrol sudah tidak mesra lagi? Ya, bukan tidak sayang, karena masing-masing kurang dengar. Jadi harus berteriak baru jelas, saudara. Kalau bisik-bisik, ma, itu apa? Dia bilang ada. Ya, makan, saya bilang gitu. Nah, gitu. Nah itu. Mulai saya bersyukur. Tuhan berikan ingatkan. Terima kasih Tuhan buat perempuan ini. Luar biasa. Mau mendampingi saya 56 tahun. Nanti 57 tahun April nanti. Ya, terima kasih Tuhan. Percayalah. Dia berubah. Amin saudara. Kalau saudara ingin suamimu berubah, istrimu berubah, mengasihi engkau, bersyukur buat dia. Bersyukur, terima kasih Tuhan buat laki-laki ini. Meskipun saudara, tapi Tuhan terima kasih. Kalau bukan dia, tidak ada yang tahan dengan saya. Halo, iya saudara. Bersyukur. Saudara mau bersyukur? Amin. Bersyukur, oh jelas sekali bersyukur. Ya, walaupun bertengkar, marah-marahan, tapi makanan tetap disediakan. Kan itu bersyukur saudara ya. Luar biasa saudara. Enggak berkurang enaknya. Patut bersyukur. Kita kurang bersyukur. Bersyukurlah dikatakan sini. Coba alat-alatnya. Kecapi, bekinor. Ya. Gambus, benefel. Gambus 10 tali. Ini kan lembaga Alkitab menerjemahkan kira-kira alat seperti itu. Padahal di negeri sananya pada zaman itu mungkin kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Tapi yang kita tahu pasti alat-alat itu sangat meriah. Sangat meriah. Untuk mengungkapkan apa? Rasa syukur. Jadi bunyi musik yang harmonis tadi, yang bagus, ya itu ungkapan rasa syukur. Kalau pemain musik seperti itu, WL dan singer, saya percaya luar biasa. Hidup kita pasti diberkati. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Bagaimana dikatakan di sini? Nyanyikanlah nyanyian baru. Syir hadas. Nyanyian baru. Nyanyian baru ini bukan karangan baru. Nyanyian yang menunjukkan hidupmu diperbaharui. Ada perubahan. Ada lahir baru. Katakan amin. Ya. Dulu aku banyak berkeluh kesah. Tapi karena Tuhan ubah hidupku. Dari mulutku. Nyanyian baru. Rasa syukur. Syir hadas. Nyanyian baru. Mainkanlah baik-baik. Ya, dengan sorak-sorai. Jadi untuk menunjukkan ada perubahan karakter yang baru. Waktu saya menjadi Kristen, ada satu ayat yang saya agak berat. Saya pikir, makanya saya pelajari. Saya takut salah terjemahan. Makanya saya juga pelajari bahasa aslinya, baik Ibrani maupun Yunani. Saya baca, yaitu tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Saya orang Palembang, agak berat melaksanakan tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Sampai saya pikir, Tuhan, boleh enggak satu ayat ini saya robah? Tampar pipi kiri, balas tangan kanan. Kan lebih masuk akal saudara ya. Gitu ya ini. Tapi saya pelajari.
Ternyata ayatnya tetap tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Jadi tidak bisa dirubah Tuhan. Tampar pipi kiri, balas tangan kanan. Gak bisa. Kalau begitu aku tidak perlu mati buat engkau. Cukup guru silat mengajari engkau. Nah, karena itu Yesus mati buat kita. Apa yang kita tidak mampu lakukan, kita sanggup lakukan karena bersama Dia. Mengampuni itu bukan perkara mudah, bukan. Kalau sudah bilang, oh saya mengampuni, bohong itu saudara. Berat mengampuni itu. Tapi karena Tuhan dengan Roh Kudus-Nya membaharui hati kita. Berproses, proses. Pengampunan itu tidak sekaligus. Pengampunan itu proses. Lama-lama kita bisa mengampuni. Ampuni, sebab yang rugi kita. Yang rugi kita. Bukan orang yang kita musuhi rugi. Tidak, kitanya yang rugi. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Jangan balas kutuk dengan kutuk. Tapi balaslah kutuk dengan apa? Berkat. Bagaimana ya? Orang mengutuki kita balas dengan berkat. Saya ingin kasih tahu. Kenapa murid-murid tidak protes? Karena murid-murid orang Yahudi. Ngerti bahasa Yahudi. Bahkan ngerti bahasa-bahasa di atas bahasa Ibrani. Ada bahasa Aramik, ada bahasa Akadian. Memiliki tanda. Berkat itu bahasa Ibraninya barakah. 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 Dalam tulisan Akadian. Dibalik kelala. Jadi kalau dia baca barakah, dibalik kelala. Kelala itu kutuk. Jadi ketika orang mengutuki engkau, sebetulnya dia sedang memberkati kita. Dia sedang memindahkan berkatnya ke kita. Makanya kalau saudara mendengar orang mengutuki kita, jangan balas. Nanti impas. Jadi apa? Jangan balas kutuk dengan kutuk. Balas dengan berkat. Sementara dia mengutuki kita, dia sedang memindahkan berkatnya kepada kita. Amin. Maka pulang dari ibadah ini berubah ya. Mulai ketika ada orang mengutuki saudara senyum-senyum. Terima kasih gitu. Dia bingung kenapa nggak ikut. Mestinya dia harus ikut JCC. Jadi tahu ya, di balik kata baraka ada kata apa? Kelala. Di balik kata baraka ada kata apa? Ucapkan apa? Kelala, kelala. Pakai Q. Ya, kum. Q. Kelala. Kelala. Jadi barakah kelala. Jadi orang mengutuki sebetulnya sedang memberkati kita. Malahan kalau tidak ada yang mengutuki, kutukin dong. Ya. Kok dia minta kutuki ya? Ya, karena dia tidak tahu rahasianya. Itu rahasianya. Jangan balas kutuk dengan kutuk. Nanti impas. Mulai dari sekarang, setiap saudara dikutukin orang, saudara tersenyum. Terima kasih, Tuhan berkati. Gitu. Nanti biar kutuknya ke sana. Ya, dilanjutkan di sini. Kita lanjutkan sekarang ini ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat dikatakan di situ, ya, sebab firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu benar. Kiyasar devar Adonai. Wehol ma'asehu dan semua karyanya beemuna. Dengan kesetiaan. Kalau Tuhan berfirman dan firman-Nya itu benar. Berulang saya ucapkan. Alkitab yang ada kita baca, yang kita imani adalah firman Tuhan. Menjadi sebuah tulisan para penulis diilhami, dikuasai oleh Roh Kudus.
Jadi Alkitab ini adalah karya Roh Kudus. Sekali lagi, Alkitab adalah karya Roh Kudus. Penulis-penulis itu hanya penulis. Dia adalah karya Roh Kudus. Ketika kita baca Alkitab, Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Ketika kita mengimaninya, karena dia katakan be'emuna, dengan kesetiaan. Aku tidak akan melanggar janjiku. Aku tidak akan berubah. Apa yang diucapkan oleh Tuhan, Tuhan pasti memenuhi dan menggenapinya. Katakan amin. Be'emuna. Dengan kasih setianya. Sebab Tuhan itu adil. Baik hukumnya dan bumi akan penuh dengan kesukaannya. Oheb, dia menyukai sekali bahwa kita melakukan firman Tuhan itu dengan benar. Firman Tuhan itu dengan benar. Saya bertobat karena membaca firman. Firman yang mengubah saya. Roh Kudus memberikan pengertian sehingga saya percaya. Meskipun saya harus menjalani 6 tahun dalam penjara. Bukan apa-apa. Ya. Akhirnya saya tahu. Tidak rugi saya dalam penjara 6 tahun. Tidak rugi. Karena Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Februari tahun lalu saya general check up di RSPAD. Dapat fasilitas untuk pemeriksaan di sana. Puji Tuhan, tidak ada penyakit yang berarti. Padahal umur sebentar lagi 80. Tapi Tuhan berikan kesehatan bonus karena 6 tahun dalam penjara. Nah, jadi artinya Tuhan itu tidak pernah berhutang apa-apa. Apa yang kita alami, penderitaan, kesusahan, kerugian, percayalah. Pasti Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Karena itu jangan sesali. Amin. Ikhlaskan. Jangan sesali. Engkau pernah dikhianati orang, kau pernah dirugikan orang, pernah ditipu orang. Ikhlaskan. Tuhan kasih bonus di luar dugaan kita. Amin saudara. Ya, orang 80 tahun selalu banyak penyakitnya ini dan itu. Setiap kali saya pergi pelayanan di mana-mana selalu tanya, Pak ada pantangan? Ada apa? Pantang menyerah? Loh ya. Maksudnya berapa bulan yang lalu saya diundang ke Manado selama 3 malam. 3 malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Makannya babi. Meskipun babinya macam-macam. Pulang dari Manado, istri saya bilang, Pak, periksa darah. Periksa kolesterol. Periksa. 154. Gak apa-apa. Ternyata babi tidak kolesterol kok. Yang kolesterol itu tempe. Iya tempe. Coba kasih tempe terus. Pasti marah-marah orang. Loh itu darah tinggi ya saudara ya. Kalau kasih babi terus dia tidak marah-marah saudara. Loh iya itu ya. Udah sampai di situ dulu saudara. Jadi Tuhan pasti kasih bonus. Amin. Tuhan hitung. Dia berlaku benar, adil. Dia tidak balas musuh kita mati di tengah jalan. Enggak. Dia balas kita dengan kebaikan. Buat apa kita puas karena melihat musuh kita yang dibalas? Lebih baik kita puas karena kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ya. Amin. Jadi jangan takut. Tuhan tidak pernah berhutang apa-apa. Amin. Mulai sekarang. Bersyukur. Kembali lagi bersyukur. Tuhan pasti tolong. Kita lanjutkan di sini. Karena itu dia senang. Oleh firman Tuhan.
Ya, ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-6 kita baca bersama. Yaitu, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Maksudnya begini. Ya, Vitfar Adonai firman Tuhan, Shamayim langit dijadikan. Memang jadi. Luar biasa Tuhan menjadikan segala sesuatu. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan, bukan jadi begitu saja. Tuhan yang bercerita, aku yang menjadikan langit dan bumi. Pada mulanya. Bereshit bara Elohim et hasishamayim we haetz aretz. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya, artinya Bereshit di situ bukan ada permulaan. Dia memulai segala sesuatu. Kalau tidak dia memulai segala sesuatu, maka tidak akan ada yang ada. Dia menciptakan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi aja dia ciptakan, masa dia tidak ciptakan masa depan kita, hidup kita. Amin saudara. Manusia ketika diciptakan diberi kebebasan. Manusia pertama itu luar biasa. Ya, selain diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, Selem dan Demut, gambar dan rupa. Selem dan Demut, gambar dan rupa. Apa maksud gambar? Gambar dan rupa menurut potensi ilahi dan kualitas ilahi. Manusia pertama itu punya potensi ilahi, kualitas ilahi. Dahsyat sekali. Dan diberikan kebebasan memilih. Beda dengan makhluk yang lain. Bisa memilih. Karena kebebasan memilih, maka harus ada aturannya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau semua boleh, dia tidak tahu kebebasan memilih. Kalau semua tidak boleh, dia tidak tahu. Maka ada pohon yang boleh dimakan, ada pohon yang tidak boleh dimakan. Untuk menunjukkan dia punya kebebasan memilih. Sejak manusia salah memilih, kebebasan manusia sudah diambil oleh Tuhan. Manusia tidak bebas lagi. Karena itu hidup manusia ditentukan oleh nasib atau takdir. Sejak itu manusia hidupnya oleh nasib dan takdir. Sudah nasibku, sudah takdirku. Tapi sejak dia percaya melalui Yesus, Yesus adalah firman Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan datang ke tengah dunia. Ketika kita percaya pada dia, kita memiliki lagi potensi ilahi, kualitas ilahi. Dan kita tidak hidup lagi di bawah takdir dan nasib. Kita hidup di bawah rencana Tuhan. Amin. Coba katakan, saya hidup dalam rencana Tuhan. Sekali lagi, saya hidup dalam rencana Tuhan. Amin, saudara. Ya, pasti Tuhan peduli dengan hidupmu. Amin. Jangan takut ada hambatan, halangan. Dia yang peduli. Karena engkau hidup dalam rencana Tuhan. Jangan hidup dalam rencana sendiri. Banyak gagalnya. Tapi hidup dalam rencana Tuhan. Tuhan merencanakan hal-hal yang baik. Ayat 7. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya. Tolong sambung. Beosarot. Dalam satu wadah. Bagi Tuhan. Samudra raya. Tehomot. Laut yang luas ini. Seperti dalam mangkok. Wadah. Beosarot. Tuhan giniin aja. Goyang gak? Goyang. Tumpah gak? Tumpah. Siapakah manusia? Belum diginiin. Baru oleh malaikat ditiup. Udah banjir kemana-mana, saudara. Nah iya. Itu manusia.
Kita serahkan pada Tuhan. Sekali lagi, karena itu supaya bumi takut. Tahu hanya Dia yang takut ditakutin. Kita hidup dalam rencana Tuhan. Ayat 9 kita baca. Ayat yang ke-9, yang terakhir. Ayat 9 kita baca. Ya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kihu, sebab. Hu, Dia berfirman. Wayehi, jadi. Lalu, jadi. Selalu. Begitu Dia katakan, Dia perintahkan ada, lalu ada. Amin. Saudara percaya? Dia sanggup mengadakan segala yang ada. Saya percaya. Hiduplah dalam rencana Tuhan. Jangan takut. Tahun 2025 ini adalah tahunnya Tuhan. Miliknya Tuhan. Bukan milik segala-galanya. Miliknya Tuhan. Hiduplah dalam Tuhan. Meskipun orang memprediksi tahun ini bakal begini, jangan percaya. Percaya Tuhan. Aku hidup dalam rencana Tuhan. Aku tidak hidup dalam perakiraan manusia, para ahli. Ya, mereka memang ahli keuangan, ahli ekonomi, ahli. Tapi kita ahli kehidupan. Kita sekali lagi ahli kehidupan. Karena kita hidup. Amin saudara. Ini ahli. Ibu-ibu itu lebih ahli lagi. Sangat ahli. Gitu. Luar biasa. Jangan takut. Ya. Gas langka. Gas tidak ada. Ya. Suami sering bergas tiap malam juga. Ya, percayalah. Ya, jadi anggap segala sesuatunya itu satu proses. Proses bahwa Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Saudara mengaminin itu? Baik, kita naikkan pujian.